Salam berjumpa kembali teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dan merefleksikan sedikitnya agar setidaknya kita mempunyai sesuatu yang berguna untuk diri kita masing-masing. Bacaan diambil dari penginjil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon arah ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan nyata tak kadang ada orang yang mencoba untuk menyesatkan kita. Tentu tindakan penyesatan yang dilakukan nampak dia itu sangat dekat dengan kita, tetapi mempunyai suatu maksud tertentu, ingin menjatuhkan kita, atau boleh kita katakan ingin menyesatkan kita. Berwajah malaikat, tetapi mempunyai suatu rencana lain, mempunyai rancangan lain untuk menjatuhkan kita. Bagi Tuhan, orang-orang seperti itu orang-orang yang menjadi menjadi dalang di balik penyesatan seseorang. Dan oleh karena itu, jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu dilemparkan ke dalam laut, artinya di sini bahwa Tuhan tidak menghendaki sesamanya atau sesama manusia itu melakukan tindakan penyesatan terhadap sesamanya, sebab tindakan itu tidak dikehendaki oleh Allah sendiri. Tetapi lebih tegas, Tuhan mengatakan untuk mengantisipasi tindakan penyesatan itu, Tuhan memberikan nasihat supaya menjaga diri. Jagalah dirimu. Itu tadi, jagalah dirimu dari berbagai penyesatan itu. Di sini mungkin ya, kita sebagai manusia rasional, manusia yang berakal budi, setiap hal atau setiap pergaulan, setiap ekspresi orang-orang lain terhadap diri kita harus lebih selektif dan kritis terhadap hal-hal itu, atau terhadap relasi kita dengan sesama atau orang lain yang berelasi dengan kita. Ya, jikalau ada sesuatu yang kita anggap tidak baik, tidak pantas, menyesatkan, sebaiknya kita perlu membatasi diri. Ya, enggak, tindakan seperti itulah yang yang menunjukkan bahwa kita berjaga atas diri kita. Dan lebih dalam dari itu, membangun relasi doa, membangun relasi dengan Allah dalam doa, dalam peneguhan iman, dalam pendalaman iman, sehingga kita selain kita bersikap kritis terhadap sesama, tetapi juga melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Dan teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan juga memberikan nasihat supaya kita itu mau mengampuni sesama. Jadi jikalau ada saudara kita yang berbuat salah kepada kita dan meminta maaf, mengakui kesalahannya, kita harus memberikan pengampunan kepadanya.
Tentu dalam hal ini, atau lebih tegas, Tuhan mengatakan jika 7 kali dia melakukan kesalahan dan 7 kali dia datang kepadamu dan menyesali perbuatanmu, berilah dia pengampunan. Artinya kan sebuah ajaran yang memang, sebuah nasihat yang memang Tuhan itu lebih menempatkan nilai kemanusiaan itu, menempatkan kemanusiaan itu di atas segala-galanya. Itu tadi tentu kita tetap mengedepankan sikap kritis dan selektif kita, menggunakan akal budi kita sebagai makhluk rasional ya, yang bisa menilai mana yang terbaik dan mana yang perlu kita tinggalkan. Dan tentunya ajaran tentang pengampunan ini menjadi poin penting dari setiap ajaran Tuhan. Kalau dalam kitab suci perjanjian lama, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa, tetapi Tuhan mengatakan jika saudaramu meminta jubah, sehelai jubah, berikanlah dia dua helai jubah. Dan kita bertindak lebih. Kita tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan itu dengan kebaikan. Salah satunya itu adalah tindakan pengampunan terhadap setiap saudara kita yang berbuat salah, tetapi dia mengaku kesalahannya dan meminta pengampunan kita. Bapak Ibu saudara-saudari, di balik semua itu, ya, iman itu menjadi poin penting. Ketika nasihat ini tadi kan diberikan kepada para rasul, bahwa bagi para rasul ini merupakan sesuatu yang menyentuh diri mereka ya, yang membuat mereka sadar bahwa mereka berada dalam batasan-batasan tertentu, atau mungkin juga mereka merasa ini terlalu kaku, atau mungkin perintah ini, nasihat ini terlalu terlalu, bagi mereka sadar butuh perjuangan yang lebih dalam, teristimewa, harus menerima itu semua dengan iman. Sehingga para rasul mengatakan, tambahkanlah iman kami. Tuhan menegaskan iman ini. Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu berkata kepada pohon arah ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Yesus menegaskan memang iman itu penting. Dan iman kita ini terarah kepada siapa? Kepada Allah. Dan tentunya sebagai pengikut Kristus, Tuhan Yesus, ya kita percaya kepada Yesus. Para rasul itu harus percaya teguh pada Yesus, yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan juga menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Percaya kepada Yesus dan menjalankan apa yang dinasihatkannya tadi, itu merupakan dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Nanti kan mungkin hal yang tidak mungkin dilakukan oleh para rasul tadi itu ya, mengampuni musuh itu ya, atau itu tadi berjaga-jaga itu ya, kalau mereka harus mempunyai iman. Sebab itu kekuatan yang memampukan mereka bisa melakukan itu ya, sehingga mereka berusaha untuk memperdalam imannya dengan setia mengikuti Yesus dan mencoba untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai orang-orang yang telah dibaptis tentu sudah menjadi bagian di dalam anggota gereja, dan kalau secara rohania kita mengatakan kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi bagian dari warisan Allah, boleh mengambil bagian dari warisan Allah. Dan nasihat-nasihat Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan itu sudah menjadi tugas pokok kita atau suatu kewajiban yang mestinya kita lakukan. Tapi ya, kita mempunyai kehendak bebas sebagai manusia dan Allah menghargai itu. Dan oleh karena itu tadi Tuhan mengatakan berjagalah, jagalah dirimu, atau berilah pengampunan. Jadi dua hal itu semacam menantang kita berhadapan dengan fenomena sosial kehidupan kita. Mampukah kita? Hanya iman yang bisa memampukan kita untuk itu. Bunda Maria, walaupun dia tidak mengerti akan rencana Allah mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, tapi dengan imannya dia percaya Allah mempunyai rencana atas dirinya, sehingga dia menerima tawaran itu meskipun dia tahu konsekuensi yang akan terjadi dengan dirinya.
relasinya dengan sesama, relasinya dengan Yosef, suaminya, calonnya, dan juga relasi dengan keluarga-keluarganya. Elizabeth juga demikian, mengandung tetapi Allah, dia percaya kepada Allah sehingga Allah pun memberikan kemudahan kepadanya. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.